Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, sebab Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Puji nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah puji Engkau segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, sujud menyembah Engkau, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan. Layakkanlah kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Layakkanlah kami untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Urapi setiap sidang jemaat-Mu yang menonton tayangan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sedang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya, kuasanya, kasihnya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, Dan menikmati baiknya, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya. dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Haleluya. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku.
duduk. Alkitab adalah firman Allah. Ialah lampu bagi kita dan landasan yang amat sempurna. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman, percaya. Amin. Alkitab yang amat mulia, ialah lampu bagi kita, landasan yang amat sempurna. Itulah Alkitabnya sejak dahulu, dia tetap bercahaya. Perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Dia pedang yang bermata dua. Dia pedang yang bermata dua, dia kompas penunjuk jalan, surat dari kerajaan sorga. Alkitabnya yang heran, sejak dahulu dia tetap bercahaya. Perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Amin. Dan perjanjiannya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Perjanjiannya tak pernah berubah. Sejak dahulu dia tetap bercahaya. Alkitab heran, dia tak berubah. Alkitab heran, dia tak berubah. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya yang akan menerangi langkah kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
mengasihi Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan firman Tuhan yang menjadi cahaya untuk menerangi tiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian kami. Engkau disenangkan melalui puji-pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bentuk kami dengan firman-Mu, baharui kehidupan kami dengan firman-Mu, tegur kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami memerlukan firman-Mu untuk menjadi terang dan cahaya dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami semua yang berada di mana saja kami berada, yang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini, bahkan hamba-Mu Tuhan urapi, biarlah kami sama-sama boleh menikmati berkat firman Tuhan yang ada. Bertaktalah terus dalam hati kami, dalam ruangan di mana kami berada, biarlah kami terus merasakan hadirat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hati-hati, ada terang yang palsu. Hati-hati, ada terang yang palsu. Mari kita melihat firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua, 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai 11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Puji Tuhan, dalam ayat-ayat ini, Rasul Yohanes memberikan kepada kita satu perintah. Dia menyampaikan kepada jemaat yang dia mau sampaikan surat 1 Yohanes ini, ataupun ya bisa jadi satu jemaat, bisa jadi lebih daripada satu jemaat, tapi juga kepada kita jemaat Tuhan pada masa ini. Perintah yang dia dapat dari Tuhan adalah perintah untuk kita saling mengasihi. Jadi dia berkata ya, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi apa yang dia perintahkan, apa yang dia sampaikan, yang dia dapat dari Tuhan untuk disampaikan kepada kita, dia menyatakan ini perintah lama. Yaitu yang sesuatu yang kita sudah dengar dari Tuhan. Berulang-ulang disampaikan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Disampaikan kepada kita, yaitu perintah untuk kita mengasihi saudara kita. Tapi di ayat yang ke-8, dia pun mengatakan bahwa perintah ini perintah baru. Jadi sekalipun perintah ini kita sudah dengar dari semula, yaitu hendaklah kita saling mengasihi, tetapi dia pada saat itu menekankan juga bahwa ini perintah baru.
perintah baru dalam hal hubungan, kalau kita melihat dalam hal keadaan, ayat yang ke-8 menjelaskan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi perintah baru dalam hal mengasihi ini ada dalam keadaan atau dalam hubungan kegelapan itu sedang lenyap. Tetapi terang itu sedang datang. Jadi dikatakan perintah ini, perintah untuk mengasihi ini disebut sebagai perintah yang baru dalam hubungan. Dia menyatakan bahwa sekarang sedang terjadi, yaitu kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi perintah untuk mengasihi saudara kita itu menunjukkan satu keadaan baru, yaitu keadaan di mana kegelapan itu sedang lenyap dan terang Allah itu sedang bercahaya atas kita. Jadi seorang yang dalam keadaan kegelapan sedang lenyap dari dia dan terang Tuhan bercahaya di atas dia, itu ditandai dengan mengasihi saudaranya. Jadi seorang yang mengasihi saudaranya, dia menunjukkan bahwa kegelapan itu sedang lenyap dalam hidupnya dan terang Allah bercahaya di dalam dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kemudian kita melihat ayat yang ke-9, Rasul Paulus kemudian menerangkan hal ini dalam ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi barang siapa berkata bahwa dia di dalam terang, oh kegelapan itu sedang lenyap dari dia, tetapi dia membenci saudaranya, maka sebenarnya dia berdusta. Karena keadaan dirinya tetap di dalam kegelapan, karena dia membenci saudaranya. Ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi barang siapa yang mengasihi, maka orang itu sudah ada di dalam terang. Jadi dengan perintah mengasihi saudara, maka Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya yang masih di dalam gelap dan siapa yang sudah berpindah, kegelapan itu sudah pergi dari dia dan dia sedang berada di dalam terang. Orang yang masih membenci saudaranya berarti dia masih ada di dalam kegelapan. Tetapi siapa yang mengasihi saudaranya, mengasihi sesamanya manusia, maka dia sudah berada di dalam terang. Dalam ayat yang ke-10, Rasul Yohanes mulai menerangkan tentang adanya penyesatan. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam surat 1 Yohanes ini, maka ada berita yang disampaikan lewat 1 Yohanes, ayat-ayat yang disampaikan dalam surat 1 Yohanes ini, bahwa di dalam jemaat yang dikirimi surat 1 Yohanes ini, saya tadi katakan bisa merupakan satu jemaat tunggal, atau bisa juga gabungan beberapa jemaat lokal, ya. Jadi di antara mereka jemaat yang dikirimi surat 1 Yohanes ini, itu sudah terdapat penyesat-penyesat yang mengajak beberapa orang dari anggota jemaat untuk membuat satu kelompok baru, untuk mengikuti mereka, dan mereka menawarkan ya kebenaran, mereka menawarkan terang, bahkan mereka mengklaim ya mengakui bahwa mereka lebih terang daripada ajaran yang sebelumnya atau jemaat yang sebelumnya itu. Mereka mengajak bahwa mereka mengakui bahwa inilah kami terang yang sesungguhnya. Kami berada di dalam terang, bahkan kami lebih terang, lebih benar, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan daripada anggota jemaat lain yang tidak mengikuti aliran penyesat-penyesat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kenyataannya mereka penyesat-penyesat tersebut,
orang-orang yang memisahkan diri dari jemaat yang semula tersebut tidak menekankan untuk mengasihi saudara. Pada kenyataannya mereka seperti membiarkan kalau kebencian itu masih ada di antara orang-orang percaya. Karena itu Rasul Yohanes menyampaikan hal ini, hati-hati. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia membawa terang, dia adalah kebenaran, dia menyampaikan firman dari Tuhan, tapi kemudian dalam ajarannya, dalam pandangannya, dalam cara hidupnya, kita dapatkan sesuatu yang tidak ditulis, tidak diperintahkan, tidak disampaikan, tidak diajarkan oleh Alkitab, maka sesungguhnya mereka adalah penyesat-penyesat. Mereka adalah terang yang palsu. Tetapi terkadang terang yang palsu ini mengklaim diri, mengakui diri sebagai terang yang lebih terang. Terang yang lebih benar ya, lebih terang daripada terang yang sebelumnya. Jadi dia mengajak anggota-anggota jemaat, mari bergabung, mari masuk di dalam kelompok kami. Mari kita tinggalkan jemaat yang semula, kita buat satu kelompok yang baru. Kita ini yang lebih disenangi Tuhan, kita ini yang lebih melakukan firman Tuhan, kita ini yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mereka adalah terang yang palsu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, di zaman kita ini kita harus waspada, kita harus hati-hati karena akan ada orang yang mengakui bahwa dirinya terang. Seolah-olah dia membawa satu terang yang lebih terang, satu kebenaran yang lebih benar daripada terang yang sudah kita terima selama ini. Kebenaran yang kita sudah pegang selama ini. Daripada firman Alkitab yang kita sudah pegang, yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita. Maka kita harus hati-hati. Karena ternyata ada orang yang mengakui dirinya, mengakui ajarannya, mengakui kelompoknya sebagai satu terang. Kami berasal dari Tuhan. Kami menyampaikan satu kebenaran yang lebih baik, satu terang yang lebih terang daripada yang kamu pegang selama ini. Tetapi sebenarnya mereka adalah terang yang palsu, adalah ajaran yang palsu. Dari mana kita bisa tahu bahwa mereka adalah palsu? Kalau kita lihat secara sederhana dari apa yang ditulis 1 Yohanes pasal 2 ini, bahwa ternyata orang-orang yang menyampaikan ajaran itu tidak hidup di dalam kasih. Malah mereka ada dalam kebencian kepada saudara-saudara, kepada sesama manusia. Maka dari situ Rasul Yohanes katakan hati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia terang, dia menyampaikan firman dari Tuhan, dia membawa satu kebenaran, tetapi dia membenci saudaranya, maka sebenarnya dia adalah pendusta. Maka sebenarnya dia masih hidup di dalam kegelapan. Saya mengajak kita membuka dalam 1 Yohanes pasal 2. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga mulai. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi lewat ayat-ayat ini kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan satu patokan. Kalau begitu, siapakah orang yang ada dalam terang? Atau bagaimanakah terang yang sesungguhnya itu? Sehingga kalau nanti ada, dan Alkitab sudah menubuatkan kepada kita bahwa akan datang terang yang palsu.
Akan datang hamba Tuhan palsu, akan datang nabi palsu, akan datang penyesat-penyesat. Bagaimana kita bisa tahu mana terang yang benar, yang sesungguhnya, dan mana terang yang palsu? Maka indikasi atau ukurannya adalah di ayat yang ketiga dikatakan barang siapa menuruti perintah-perintahnya. Maka terang yang asli itu adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melihat mungkin ada ajaran yang sepertinya secara manusia baik, tapi ternyata tidak mengajarkan kita untuk melakukan firman Alkitab, maka itu adalah terang yang palsu. Lalu dikatakan ayat yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan aku dari Tuhan, aku mengenal Tuhan, aku dapat pewahyuan dari Tuhan, Tuhan berbicara kepadaku, tetapi orang tersebut tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Kalau kita hubungkan dalam apa yang tadi kita sudah baca, orang tersebut tidak mengasihi saudaranya, maka dia adalah pendusta. Jangan kita mengikuti dan mendengar dia. Lalu ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini dia Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari mana kita tahu bahwa terang itu terang yang palsu? Kalau ternyata orang yang menyampaikan atau seolah-olah mengakui dirinya terang tersebut dan seolah-olah membawa satu terang yang dia akui sebagai terang yang lebih baik. Perhatikan cara hidupnya. Apakah dia hidup dengan cara dunia atau dia hidup seperti Yesus kita hidup? Apakah dia hidup di dalam kebenaran, kekudusan, kerendahan hati? Atau dia hidup di dalam hawa nafsunya, kesombongannya, meninggikan diri? Maka kita jemaat harus menjadi jemaat yang pintar, jemaat yang mengerti mana yang palsu, mana yang benar. Karena kita hidup di zaman di mana penyesat-penyesat itu sudah ada dan sudah mengajar kepada orang-orang yang bisa disesatkan mereka. Seolah-olah mereka menawarkan sesuatu yang lebih baik, lebih benar dari apa yang selama ini kita pegang. Lalu kemudian ayat yang ke-1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-22, Rasul Yohanes kemudian mengatakan seperti ini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi terang yang palsu itu akan menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah alat pilihan Allah untuk menyelamatkan kita. Terang yang palsu akan menyangkal itu. Jadi terang yang palsu itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu mereka tidak hidup seperti Kristus hidup. Lalu yang ketiga yang kita lihat di dalam 1 Yohanes ini, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah alat pilihan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Satu-satunya alat pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia. Sehingga kalau ada ajaran seperti itu, maka kita dengan jelas bisa melihat, bisa menyatakan itu ajaran yang palsu. Terang yang palsu. Kalau kita melihat mundur kepada Markus pasal 13, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Ketika ditanyakan oleh murid-murid, apakah tanda akhir zaman, kesudahan dunia ini? Maka salah satunya Tuhan Yesus katakan dalam Markus pasalnya yang ke-13, Markus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan datang banyak orang yang mengakui, menyatakan, akulah dia, aku datang dari Tuhan, aku menyampaikan ajaran Tuhan, aku menyampaikan terang itu kepadamu. Tapi apakah semua itu adalah terang? Hati-hatilah Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ada terang yang palsu. Bahkan di zaman kita ini, sebelum kesudahan zaman ini, maka Tuhan Yesus katakan, hati-hati, banyak orang akan berkata, akulah Mesias, aku yang diurapi Tuhan, aku ya datang membawa satu terang yang lebih terang, lebih baik. Tapi ternyata dia hidup dalam hawa nafsu, dia hidup dalam kesombongan, dia hidup secara duniawi. Dia tidak mengasihi, dia membiarkan kebencian itu ada dalam dirinya. Hawa nafsu itu menguasai dirinya. Lalu ayat yang ke-22 dari Markus 13, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi kalau kita lihat, Alkitab katakan bahwa penyesat-penyesat itu akan datang dengan cara yang hebat begitu, yang kita bisa secara manusia terima. Melakukan mujizat, melakukan tanda. Menawarkan sesuatu yang sepertinya lebih baik. Sesuatu yang secara manusia kok lebih enak ya. Kita merasa lebih enak. Sepertinya ya tidak mengajarkan kita lagi ya untuk hidup kudus ya. Kalau kita berdosa, Tuhan Maha Pengampun. Ya. Kalau engkau membenci ya udahlah ya, masih seperti dibiarkan begitu. Kita harus hati-hati. Memang itulah modus mereka, cara kerja mereka. Siapa tahu ada di antara kita jemaat Tuhan yang bisa disesatkan. Yang terpesona, oh iya ya. Dia sepertinya menawarkan terang yang lebih terang. Tapi tadi Rasul Yohanes sudah mengajarkan kepada kita, kalau ada satu ajaran, satu hamba Tuhan yang menawarkan dan mengakui bahwa dia dari Tuhan, membawa terang itu, lihat bagaimana cara dia hidup. Lihat apakah yang dia sampaikan itu menuruti Alkitab, menuruti perintah Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengasihi, tapi ajaran sesat yang masuk di dalam jemaat yang kepada jemaat itu Rasul Yohanes mengirim surat itu tidak mengharuskan, ya tidak menekankan seseorang mengasihi saudaranya, malah membiarkan kebencian itu ada. Maka Yohanes katakan hati-hati bahwa zaman ini banyak penyesat-penyesat yang sudah datang kepada jemaat-jemaat sekiranya bisa menyesatkan orang-orang percaya. Kalau begitu, jagalah diri kita, jaga hidup kita. Mari kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pegang Alkitab kita ini. Kita pegang perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang seperti terpesona dengan ajaran yang tidak menekankan kekudusan. Tidak menekankan ya untuk menjauhi dosa. Ya hanya sesuatu yang memuaskan secara jiwa. Sesuatu yang menyenangkan secara diri kita. Tapi tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Kita harus hati-hati. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, akan datang penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah terang, mereka adalah Mesias, mereka adalah dari Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka adalah penyesat yang mengajarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang tidak diperintahkan, yang tidak diilhamkan oleh Tuhan. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari, penekanan dari 1 Yohanes pasal 2 ini salah satu caranya untuk mengetahui apakah kita ada dalam terang Tuhan. Apakah seseorang menyampaikan terang Tuhan yang benar. Salah satunya adalah hendaklah kita saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu menjadi satu perintah baru
satu tanda bahwa kegelapan itu sudah pergi. Satu tanda bahwa hidup saya sudah tidak ada di dalam kegelapan lagi, tapi kita sudah ada di dalam terang. Dan ini juga menjadi satu tanda apakah terang itu adalah terang yang benar. Yaitu kalau kita diajarkan mengasihi. Kalau kita melihat bahwa ada kasih di dalam satu dengan yang lain. Saya mau akhiri dengan 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Mari kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi mengasihi adalah tanda bahwa seseorang berasal dari Allah. Kalau ada orang yang datang dan menyatakan dia terang, dia berasal dari Allah, dia sekarang adalah anak-anak Allah, maka lihatlah apakah dia mengasihi. Apakah dia lebih mengasihi dirinya sendiri? Apakah dia mengasihi orang-orang sesama, saudara-saudara seiman? Lalu ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Perintah ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi ada dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang. Tapi kemudian perintah ini juga menunjukkan bahwa kita berasal dari Allah. Bahwa kita mempunyai terang yang benar. Kita ada dalam ajaran yang benar. Kalau kepada kita ditekankan untuk saling mengasihi. Kepada kita ditekankan untuk jangan membenci saudara kita. Ini juga akan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Ini juga kasih saling mengasihi akan menunjukkan bahwa Allah ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita membenci satu dengan yang lain, kita tidak peduli satu dengan yang lain, bagaimanakah mungkin Allah tetap bersama dengan kita? Tapi kalau kita menjaga kasih persaudaraan itu, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghormati satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, maka Rasul Yohanes katakan Allah itu tetap bersama dengan kita. Jadi saling mengasihi itu bisa menjadi tanda bagi kita. Tanda untuk menyatakan bahwa kita sudah meninggalkan kegelapan dan ada di dalam terang. Tapi juga tanda untuk kita melihat apakah kita ada dalam terang yang benar atau dalam terang yang palsu. Atau apakah satu ajaran, satu hamba Tuhan yang datang itu menyampaikan terang yang benar atau terang yang palsu. Yaitu jikalau dia mengajarkan kita untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Jikalau dia mengakui Yesus adalah Kristus. Jikalau dia hidup seturut Kristus hidup, kehidupan Kristus. Maka dia menyampaikan terang yang benar. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan satu ajaran. Tetapi ternyata ajarannya itu tidak menuruti firman Tuhan Alkitab. Tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan dia tidak mengajarkan satu kehidupan seturut dengan kehidupan Kristus. Maka mereka adalah terang yang palsu. Kalau begitu, mari kita hati-hati. Lakukanlah firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan yang kita sudah dengar selama ini. Sudah diperintahkan kepada kita. Dan kalau akan ada ajaran yang mengajak kita untuk melakukan yang berbeda dari perintah Tuhan, untuk menghidupi satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan Kristus, maka Bapak Ibu Saudara-saudari kita tahu bahwa itu adalah terang yang palsu. Sehingga kita tidak mau menuruti mereka, tidak mau diajak untuk bergabung dengan kelompok mereka, tapi kita tetap pegang
siapa saja yang mengajarkan firman Tuhan Alkitab yang murni ini. Siapa saja yang mengajak kita untuk hidup seperti Kristus kita telah hidup. Salah satunya adalah mengasihi. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Kalau begitu mari kita saling mengasihi, saling memberikan diri kita satu kepada lain untuk saling peduli, saling berkorban satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan Tuhan yang sebentar kita akan ikuti. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami tuntunan Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Karena Engkau sendiri sudah menyatakan kepada kami bahwa akan bangkit, akan datang orang-orang yang mengakui seolah-olah mereka membawa terang. Tetapi sebenarnya mereka adalah terang yang palsu. Mereka bukan berasal dari Tuhan. Mereka tidak mengajarkan firman. Mereka tidak menghidupi dan mengajarkan kehidupan seperti Kristus kami telah hidup. Sehingga Tuhan Engkau menasihati kami untuk berhati-hati dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sesat tersebut Tuhan. Terima kasihlah Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan ada kesetiaan pada kami untuk tetap melakukan firman, untuk menghidupi kehidupan yang Kristus telah hidupi, untuk kami taat kepada apa yang sudah dituliskan, diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kami Tuhan, dan kami pegang ajaran yang benar itu, kami pegang terang yang benar itu, dan kami tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Karena itu terima kasihlah Tuhan, dan kami juga berdoa kiranya Roh Kudus memenuhi hidup kami, sehingga Roh Kudus menuntun kami, memberitahu kepada kami mana yang benar, mana yang salah, bukan menuruti kehendak kami, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami akan mengikuti, kami akan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Tuhan. Tuhan kuduskanlah kami Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan kami masih berdosa Tuhan, ada kesalahan, ada dosa yang masih bisa kami lakukan. Kami minta Tuhan menguduskan, menyucikan kami, ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Dan kami mengakui bahwa roti dan anggur yang kami akan makan dan minum, itu adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah dan darah Yesus yang tertumpah. Sehingga perjamuan kudus ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami Tuhan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan lewat ini Tuhan membungkus kami dengan darah-Mu, menjauhkan sakit penyakit dari kami, memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasihlah Tuhan Yesus, kami akan mulai perjamuan Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah menguduskan kami dan Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sementara roti dan anggur dibagikan, kita akan naikkan pujian ini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kami.
kita makan dari roti dan anggur, saya akan membacakan beberapa ayat dalam firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Sama-sama kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota-ku selamat. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota-ku bebas. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota-ku selamat. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgota-ku selamat. Pada akhir dari ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat campur tangan-Mu, buat hadirat-Mu dalam ibadah kami. Kau telah memimpin ibadah dari awal hingga akhirnya. Dan kami tahu kami menerima berkat yang besar juga melalui perjamuan yang telah kami ambil pada saat ini Tuhan. Bekerjalah dalam kehidupan kami dalam hari-hari ini Tuhan. Kami mau serahkan seluruh anggota jemaat, Ketapang, Kramat, dan Soho, dan juga saudara-saudara lain yang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau mau tolong dalam hari-hari yang akan datang. Kiranya Engkau mau berikan kekuatan, berikan kesehatan,
Tuhan, juga dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi usaha, mata pencarian Tuhan, Kau mau berkati Tuhan, supaya di dalam semua itu kami bisa melihat campur tangan Allah yang heran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin.